Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ada 5 hak seorang muslim yang mesti dia tunaikan kepada muslim yang lain. Jadi ibu punya hak dari saya punya hak dari ibu. Artinya kita sama-sama punya hak yang kita wajib berikan kepada sesama muslim. Itu ada 5 kata Nabi. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam apa hukumnya? Mengucapkan salam sunnah. Menjawabnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Walaupun dia tidak sholat, tidak apa-apa, yang penting dia Islam. Kata kita Islam. Maksudnya ditanyakan kalau dia lagi sholat. Oh, lagi sholat. Nanti dulu ya. Nanti kita akan bahas nanti ya. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi ketika kita menjawab salam ini, orang yang mengucapkan salam kepada kita ini mesti mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, orang yang mengucapkan salam itu adalah orang Islam. Kalau dia bukan Islam, kita tidak wajib menjawab waalaikumsalam. Waalaikum saja. Dan memang seperti itu ajarannya. Ya. Jadi kalau dia syarat pertama orang Islam, kalau bukan Islam kita tidak wajib menjawabnya. Artinya gugur kewajiban untuk menjawab. Tapi kan masa spontan loh, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Artinya kan enggak wajib enggak jawab nih. Artinya kalau kita enggak jawab salamnya dia, berdosa enggak kita? Enggak. Pertanyaan kan enggak wajib tuh. Jawab maksudnya permasalahannya enggak wajib. Karena syaratnya tadi yang mengucapkan salam orang Islam. Kalau dia bukan Islam, kita tidak wajib menjawabnya. Satu. Yang kedua, orang yang mengucapkan salam ini adalah orang yang dalam kondisi normal. Arti kondisi normal itu bukan orang mengigau. Kalau dia tidur, Assalamualaikum, ngigau. Kata orang Banjar mengigau. Orang Bugis bilang apa namanya itu? Ada enggak? Itu. Kalau dia mengigau, kita tidak wajib menjawabnya. 2. Yang ketiga adalah yang mengucapkan salam ini suara asli atau pakai tulisan boleh. Kalau tulisan kita wajib menjawabnya. Orang WhatsApp, Assalamualaikum, kita wajib menjawabnya Waalaikumsalam walaupun pakai tulisan. Terlebih-lebih pakai suara. Tapi suara ini maksudnya suara asli. Arti suara asli itu maksudnya siaran langsung. Ya, ini kayak kita ini berhadap-hadapan. Kalau saya mengucapin salam, ibu-ibu wajib menjawab salam. Tapi kalau bukan siaran langsung, seperti ibu-ibu buka di YouTube-nya itu siaran tunda atau apalah rekaman kan ya, seorang ustadz ceramah, kita tidak wajib menjawabnya.
Kenapa? Karena tidak siaran langsung, alias hukumnya berubah menjadi sunnah saja. Ya, nah itu ada yang bilang seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga empat sudah. Pokoknya selanjutnya ya, tadi Islam, kemudian apa tadi? Orangnya normal, bukan ngigau. Yang ketiga apa tadi? Siaran, artinya langsung berhadapan ya, bukan rekaman. Kemudian yang keempat, yang mengucapkan salam ini adalah makhluk yang berakal, seperti manusia, malaikat atau bangsa jin. Tapi kalau binatang ngucapin salam, kita tidak wajib menjawabnya. Burung kakak tua, Assalamualaikum, kita wajib jawab? Enggak. Kenapa dia burung? Ya, tidak perlu kita jawab. 4 ya. Kemudian yang kelima, bukan suara rekam tadi kamu sudah ya. Bukan ini masuk ya, sebenarnya kelima ini masuk yang ketiga tadi. Bukan suara khayali, maksudnya ini kayak bel gitu, nah ting tung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita tidak wajib menjawabnya. Kenapa ya? Tadi karena tidak asli suaranya, tidak suara orang yang langsung mengucapkan tadi. Rekaman diulang-ulang. Itu jatuhnya nanti bukan lagi wajib, tapi hukumnya ya masuk di bawah sunnah. Mudah dipaham dulu ya. Nah, kalau sudah syarat-syarat seperti itu, maka kita wajib untuk menjawabnya. Kemudian ada menggugurkan untuk menjawab salam. Artinya kita tidak wajib menjawab salam, walaupun yang menjawab salam itu orang Islam berhadapan langsung, tapi gugur kewajiban kita menjawab salam. Apa itu? 1, kalau kita lagi makan, ada orang ucapin salam, Assalamualaikum, kita tidak wajib menjawabnya, karena lagi makan. Makanya kalau di Mekah, di Timur Tengah itu kan para santri itu kan kalau makan dia pakai talam, rame-rame gitu kan, orang Arab gitu. Jadi kalau mau makan, ada orang mau ikut makan barang ini, cukup bilang izin, rukhsah. Dia rukhsah itu boleh ikut makan, ya. Dia bilang duduk. Jangan Assalamualaikum, kalau datang marah dia. Kita lagi makan. Kenapa dijawab ngucapin salam? Jangan. Nah, ini gugur kewajibannya. Kemudian apalagi ketika kita sholat, jangan orang ngucapin salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Batal sholat kita. Gugur kewajibannya. Tapi apakah nanti wajib menjawab salam setelah sholat? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan gugur kewajibannya. Kemudian juga di dalam WC juga kita tidak wajib menjawab salam. Tapi tadi hukumnya ya, apakah kalau sudah keluar WC wajib jawab salam atau tidak? Jawabannya ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, alias gugur kewajiban untuk menjawabnya. La ilaha illallah. Jadi kewajiban kita kepada saudara kita adalah menjawab salam. Kemudian apa tadi? Kemudian mengucapkan salam itu kalau pakai tulisan mesti yang benar. ASS jangan. Maka kalau dia ASS itu kita tidak wajib menjawabnya. Saya terkadang ASS, saya nggak jawab tuh. ASS WRB, dan saya jawab. Apa maksudnya ini? Nah, jadi kalau dia dengan singkatan-singkatan seperti itu, kita tidak wajib menjawabnya. Ya. Kemudian dianjurkan kita menjawab salam itu lebih baik daripada orang yang mengucapkan salam. Contoh begini, ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kita jangan jawab cuman Waalaikumsalam, tapi kalau bisa tambahin Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mau bagus lagi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah.
kita jawabin 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah, wabarakatuh juga. Ada juga tambahan wa maghfiratuh. Saya tidak tahu kalau ada wa maghfiratuh itu di mana ambilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Rahmatnya Allah, berkahnya Allah, ampunannya Allah diberikan kepadamu. Tapi wa maghfiratuh itu tidak tahu di mana ambilannya. Ya ala kulli hal, kalau kita menjawab salam, maka lebih baik menjawabnya lebih sempurna daripada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian kalau kita bertamu, rombongan datang nih, ibu-ibu umpama diundang, rombongan datang kemana begitu, maka yang mengucapkan salam itu enggak setiap orang datang ngucapin salam. Kasihan tuan rumah. Kepala rombongannya sajalah ya. Itu sudah termasuk, yang lain ini sudah dianggap mengucapin salam. Jadi ibu-ibu datang umpama rombongan berlima atau bertujuh atau berapa itu. Kepala rombongannya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari ini. Nah, sudah. Yang menjawab ini hukumnya wajib menjawabnya. Nah, jadi cukup satu saja yang mengucapkan salam, ini sudah dianggap mengucapkan salam. Bayangkan kalau seandainya yang datang tuh 30 orang setiap kali assalamualaikum, bubuin, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gitu ya. Jadi kalau rombongan datang, satu orang yang mengucapin salam itu sudah dianggap yang lain mengucapkan salam. Kemudian begitu juga menjawab salam, seperti saya mengucapkan salam kepada ibu-ibu semua. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu wajib menjawab salam saya semuanya? Jawabannya bukan fardu ain, tetapi nanti masuk fardu kifayah. Artinya kalau rombongannya begini, saya ngucapin assalamualaikum, ibu bilang sebenarnya sunnah semuanya ngucapin salam. Artinya wajib menjawab salam semuanya. Tapi kalau ada satu orang saja yang menjawab, maka yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Jadi statusnya berubah, yang tadi dari fardu ain berubah menjadi fardu kifayah. Udah dipaham dulu? Baik, ada pertanyaan di sini dulu sebelum lanjut? Kalau seorang pembacaan itu kan? Ya, salah pembacaan juga gugur, artinya tidak wajib kita menjawabnya. Tapi sebaiknya ya dijawablah ya supaya orang itu tidak tersinggung. Waalaikumsalam boleh juga, cuman itu khusus kepada Nabi biasanya. Kalau dia kepada Nabi kita ngucapinnya pakai ka. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Itu kan ya? Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi menjawab, kita mengucapkan dengan kata-kata ka, artinya engkau. Nabi menjawab, nanti jawab salam kita dengan kata ka, wa alaikas salam. Nabi menjawabnya seperti itu. Nah, tapi kalau umumnya kita pakai kum. Mau ketemu perempuan, mau ketemu laki-laki, pakai kum saja. Ya, ada penceramah dia mengatakan assalamu alaika, assalamu alaiki, assalamu alaikum, assalamu alaikunna. Itu dalam ilmu syarat itu ya. Ibu-ibu kan gak belajar ilmu bahasa Arab, itu ilmu bahasa Arab. Artinya ya boleh saja seperti itu. Tapi sebenarnya cukup dengan assalamualaikum itu sudah mencakupi semuanya. Walaupun yang kita temukan cuma satu orang saja. Kum itu bahasanya kalian, salam sejahtera untuk kalian. Kalau ka itu untuk kamu sendiri. Kalau ki untuk kamu seorang perempuan. Nah, kalau kunna untuk kalian perempuan. Ala kulihat seperti itu. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Cukup jelas ya? Baik, selanjutnya yang kedua, kewajiban kita seseorang muslim kepada muslim yang lain, ya keluarga kita atau tetangga kita, apa itu? Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Nah, biasa kalau ibu-ibu temannya lagi sakit atau apa, itu biasanya ada berkunjung, atau kalau nggak bisa berkunjung ya ngirim sumbangan
salam tempel atau apa begitu, maka boleh. Nah, menjenguk orang sakit ini adalah dianjurkan dalam agama kita. Ya, dan sebenarnya tidak juga mesti hanya orang Islam. Kalau dia bukan Islam tetapi tetangga kita boleh. Karena Nabi juga pernah menjenguk orang yang sakit padahal dia bukan orang Islam. Bahkan musuhnya Nabi. Nabi diludahin setiap Nabi lewat, taunya dia sakit. Dikunjungi sama Nabi. Kirain yang sakit ini Nabi mau balas. Katanya, enggak, aku mau jenguk kamu. Kata orang ini, beginikah akhlakmu ya Rasulullah? Beginikah akhlak orang Islam? Kata Nabi, ya, kalau begitu aku masuk Islam. Nah, jadi menjenguk orang sakit ini mau ke orang Islam atau kepada orang bukan Islam gak apa-apa, tapi ke orang Islam lebih diutamakan. Namun kalau kita menjenguk orang sakit perlu kita memperhatikan adab-adabnya. Satu, melihat situasi yang pas untuk kita menjenguk. Nah, biasanya kalau di rumah sakit kapan boleh dijenguk? Setelah asar, kurang lebih jam 5 sampai Isya biasanya itu, atau jam 9. Tergantung ya. Cuman pada umumnya ya tentara bebas. Cuman pada umumnya jam 5 itu. Nah, walaupun di rumah sakit tentara bebas ya kita jangan juga tengah hari atau tengah malam kita jenguk. Jangan juga. Artinya kita melihat sikon yang pas ya, situasi dan kondisi yang pas. Nah, biasanya itu enak dijenguk ya tadi habis asar. Ya sore-sore itu biasanya orang pada kumpul dan itu memang begitu. Orang jenguk begitu. Ya sore. Nah, kemudian yang kedua adabnya kalau kita ingin jenguk orang sakit yaitu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama kecuali yang sakit ini senang dengan kita. Arti dengan senang dengan kita itu dia mengharapkan kehadiran kita. Kalau kita hadir, dia semangat itu untuk hidup. Ada teman curhat dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kita biasa-biasa saja, jangan terlalu lama. Sedang-sedang saja, 5 menit, 7 menit, nah sudah keluar. Nah itu ya, kecuali dia memerlukan kita. 2. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan. Doakan, mudah-mudahan Bu ya, Ibu cepat sembuh. Ya, cepat sembuh, nanti bisa kumpul lagi. Nah, sudah. Ya, jangan lupa doakan. Keempat, memberikan hadiah. Kalau ada, berikan hadiah. Ya, sesuaikan kalau dia sakit apa gitu kan ya. Apa kira-kira yang tidak boleh dia makan, jangan dikasih hadiah itu. Ya. Umpama ya biasanya kita ngasih apa ya? Hadiah. Biasanya kue-kue atau buah-buahan. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan dia semangat, perhatian banget dia sama saya. Nanti kalau kita sakit, dia pasti akan perhatian juga dengan kita. Nah, memberikan hadiah. Tapi kalau tidak punya hadiah, ya sekurang-kurangnya doa tadi. Dan yang kelima adalah jangan lupa memberikan semangat. Jangan dibikin down. Tahu down Bu? Sakit apa? Aduh, komplikasi asal murad apa ini. Teman saya tuh penyakitnya kayak Ibu loh. Komplikasi baru 2 minggu mati dia. Akhirnya mati juga nanti dia. Ini datang sama saya mau ngasih semangat atau mau bikin saya down, artinya bikin saya lemah. Itu perhatikan. Dan itu hampir banyak begitu manusia. Kalau sudah ngumpul ramai, oh sakit apa Bu ini? Oh teman saya begini Bu. Jangan. Kalau temannya sembuh nggak apa-apa. Memberikan semangat nih. Ya, Ibu sakit apa? Sakit ini. Oh, teman saya, tetangga saya ada begini, Bu. Tapi dia rajin berobat, Bu. Dia semangat, Bu. Anak-anaknya juga semangat, dia semangat. Yang penting jangan banyak terlalu di sini nih. Pikiran. Ya, harus semangat, Ibu. Nanti sembuh. Ya kah? Nah, tuh. Semangat dia. Kalau ditakut-takutin, aduh ini ya, mati aja sudah. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, itu yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janais, mengikuti, mengantarkan jenazah. Kemarin yang di Gunung Malang kan ada ibu-ibu tanya itu. Siapa yang nanya itu ya? Nenek Mas Kana atau siapa ya? Ibu kasih dia pokoknya. Anggotanya ya. Dia bilang tanya, boleh nggak perempuan
ikut membawa ikut mengantarkan jenazah. Katanya ada yang nggak bolehkan kalau bubuhan yang nggak boleh, mereka nggak boleh yang ini ya. Tapi kalau orang kita gimana? Nah sebenarnya kalau saya pribadi sangat setuju perempuan itu tidak ikut mengantarkan jenazah, sangat setuju. Tapi kalau dia ingin mengantarkan jenazah juga mesti dijaga tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya lebih refleks, lebih senang kepada perempuan yang tidak ikut mengantarkan jenazah? Kenapa? Alasannya satu, mengantarkan jenazah ini adalah tugasnya laki-laki. Dua, perempuan ini biasanya nggak tahan dengan kesedihan. Nangis ya, itu sering terjadi seperti itu, nggak satu dua. Nanti orang pada pulang dia masih duduk di pusaran kuburan suaminya, kuburan anaknya, nanti digaruk-garuk kuburannya, stres nanti. Apalagi maghrib datang jenis itu kerasukan lagi nanti. Nah itu biasanya perempuan nggak tahan dengan kesedihan. Yang ketiga, khawatir nanti timbul fitnah, apalagi yang meninggal ini suaminya istrinya masih cantik, kaya, udah punya anak lagi. Nah, laki-laki tuh mikirin, nah ini janda ini, nah, kan? Jadi repot, akhirnya jadi mikir menjadikan otak laki-laki itu kemana-mana akhirnya. Nah, kemudian apa lagi? Selanjutnya juga perempuan ini terkadang kalau ke kubur itu, apalagi orang kita ini ya, pakaian itu tidak terlalu sopan, tidak terlalu sopan. Artinya terkadang pakai kerudung yang begitu-gitu saja, artinya tidak baguslah dilihat. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Dan juga terkadang laki perempuan ini begalut ibu-ibu, campur aduk begitu. Nah akhirnya situlah sebagian guru-guru mengatakan sebaiknya perempuan itu tidak usah mengantarkan jenazah. Bukan berarti tidak boleh ziarah, boleh ziarah. Nanti setelah orang pada pulang dari kubur, umpama di kubur pagi, mungkin nanti sore hari ke sana seperti itu, atau besok harinya dia sudah stabil, sudah aman, boleh ziarah. Dan seperti itulah yang paling baik, ya. Nah, kemudian kita kembali, mengantarkan jenazah ini itu pahalanya sangat besar. Ya, mensalatkan jenazah itu pahalanya dapat 1 qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah gunung yang paling terbesar di kota Madinah. Kalau ibu-ibu nanti umrah bareng saya insyaallah, amin, ya. Itu ada ngelihat gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilometer kurang lebih. Lebarnya itu mungkin 2 sampai 3 kilo itu ya. Panjangnya 7 kilometer, tingginya itu enggak tahu berapa ratus meter itu. Intinya tinggi sekali itu. Besar sekali gunung Uhud tadi. Kalau ada orang sholat jenazah, pahalanya segitu tuh. Besarnya, beratnya. Dan kalau ada orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kubur, maka pahalanya menjadi 2 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan sampai 3 kali lipat gunung Uhud. Besar sekali pahalanya orang yang mensalatkan dan yang mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Ala kulli hal, mengantarkan ke kubur ini sangat baik. Cuman perhatikan ya, bagi ahli waris atau bagi keluarga yang berduka, kalau ingin orang mensalatkan banyak, dan kalau juga ingin orang mengantarkan jenazah ke kubur, maka kita juga harus meringkaskan semua segala urusan fardu kifayah. Artinya, kalau seandainya si mayit ini memang dipastikan sudah meninggal dunia, kemudian perlengkapan pemandian sudah ada, yang tukang mandi sudah ada, maka segera dimandikan.
Jangan nunggu-nunggu. Adat kita ini terkadang nunggu anaknya, nunggu saudaranya, nunggu macam-macam. Di mana anaknya? Sebentar lagi datang katanya. Sebentar orang Indonesia itu bisa sampai 3 jam. Kadang sampai sore. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Akhirnya apa? Orang yang melayat jadi gelisah. Saya pernah begitu tuh, ditelepon guru minta salat jenazah bapak saya. Ya akhirnya kapan? Di salat asar. Saya datang salat asar sudah dimandikan. Belum, nunggu anaknya lagi. Di mana ini? Itu sudah di daerah mana tuh? Penajam Petungka di mana? Wah kata saya ini lama lagi. Naik speed, naik peri. Tungguin begitu gelisah. Ini sudah mau maghrib, sudah mau dekat maghrib, belum juga datang. Saya tinggalkan. Mohon maaf kata saya mau jalan ini. Agak kecewa dia kan, tapi dia harus paham. Saya tidak bisa karena saya juga ceramah maghrib. Sampean nanti cari aja ustadz yang lain. Akhirnya saya kasih nomor ustadz ini, datangin ustadz ini. Telepon dia. Di teleponnya bisa ke ustadz? Iya bisa, datang ustadznya. Mensalatkan jenazah. Nah, jadi tidak boleh seperti itu terlalu lama. Kalau seandainya si mayit itu bisa ngomong, dia akan bilang, cepatin aku dimandikan, cepatin aku dikafani, cepat aku disalatkan, cepat aku masukkan kubur. Kalau dia orang baik nih ya, maka dia akan berkata seperti itu kalau dia bisa ngomong. Kenapa? Karena dia sudah rindu masuk ke liang kubur, karena kubur itu kehidupan di kubur lebih indah daripada di dunia. Nah kata Nabi kalau dia orang saleh dia mau cepat. Dan tapi kalau sebaliknya dia orang jahat, ngapain juga kita tahan-tahan, percuma juga kita tahan-tahan. Tetap juga masuk. Jadi kata Nabi segerakan semuanya. Segerakan semuanya. Nah dimandikan, kafani, lalu diumumkan yang mau salat silakan Pak. Jadi orang yang tadi datang ngelayat tinggal salatkan, kalau dia ada kesempatan untuk ngantarkan jenazah silakan, kalau enggak mau pulang silakan. Tapi kalau nunggu kasihan yang melayat sampai tergantung-antuk di tenda itu. Apalagi yang tua-tua nungguin begitu. Kenapa belum nunggu anaknya lah, nunggu saudaranya lah, nunggu ini, nunggu itu. Sudah mau dekat zuhur juga belum. Akhirnya apa? Orang tuh pada pulang sendiri-sendiri. Ketika lengah begitu tuan rumahnya, siung, hilang sudah. Hilang. Kalau mau izin keenak, hilang saja, nitip salam saja ya sama tuan rumah. Ngilang. Bingung tuan rumah kemana manusianya? Ya salah sendiri. Kenapa tidak mengikuti cara Rasulullah SAW? Nah jadi seperti itu ya. Nah kalau sudah dimandikan, kafani, salatkan, tergantung tuan rumah. Arti tuan rumah itu kalau dia menunggu anaknya sudahlah. Yang penting orang melayat ini dia sudah melepaskan tugas kewajiban pertama yaitu mensalatkan tadi. Ya mensalatkan tadi. Nah kenapa Nabi menyebutkan tadi wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah? Karena kebanyakan kita, saya pun pribadi merasa itu sangat jarang mengantarkan jenazah. Paling sudah sampai salatkan udah pulang. Kenapa? Karena urusan jenazah ini ke kubur itu kan ada tukang liang kubur atau apa. Nah kecuali tuan rumah ini meminta bacakan talqin katanya, ya mau nggak mau kita turun. Tapi biasanya kalau saya tanya, ada yang bacakan talqin? Ada ya sudah. Kalau gitu saya pulang ya, ada acara lain. Ya nggak ada apa-apa. Nah ala kuliah seperti itu ya. Kalau adat orang Bugis kan subhanallah tuh ya, yang bacakan talqin, yang mencolatkan sama yang memandikan tuh dapat hadiah masing-masing itu. Betul kan? Yang memandikan dapat apa tuh? Baju ini itu, yang mensolatkan imamnya dapat ini, yang mentalkikan dapat ini itu juga. Ya, itu ibarat kata wajib di adat orang Bugis itu. Saya waktu pertama datang kan ya, kemudian anak orang Bugis, kenapa saya dikasih sarung? Sekarang sarungnya sarung perempuan lagi. Kok sarung perempuan? Ternyata yang meninggal perempuan. Itu adatnya, adat orang Bugis seperti itu. Pak Ustaz, dia bilang Pak Ustaz. Dulu masih di Pasar Baru, Pak Ustaz. Saya pertama kali datang tuh bingung. Pak Ustaz, kita sehat kah Pak Ustaz?
Kita sehat kah Pak Ustaz? Kita itu maksudnya si Iya, pian. Kita Pian. sehat kah Pak Ustaz? Kita. Sehat. Maksudnya kamu itu maksudnya Kita, artinya kita. Kalau bahasa Banjar kita itu saya. Iya. Kita mau ke Banjar nih. Kita ini mau ke Banjar, artinya saya ya. Nah, itu agak repot kalau itu. Cuman ala kuliah karena kita berbaur, artinya paham itu. Paham. Ya, tapi kalau pertama saya kedatang tahun 2005 itu kan lama meninggalkan Balikpapan merantau kemana-mana, agak bingung. Kita sehat kah Pak Ustaz? Kita. Ya Ibu sehat ya? Kita. Ya Allah kuliah seperti itu ya. bahasanya begitu memang. Nah, berapa sudah? 3 ya? 1, 2, 3. Keempat, wa ijabatu da'wah. Memenuhi undangan. Kalau kita diundang, maka kita mesti datang. Kalau tidak ada halangan. Tapi kalau undangan umum katanya, ya sudah, umum aja dah. Nah, tapi kalau undangan khusus, maka sebaiknya kita datang. Apalagi sudah kartu undangannya mahal. Kartu undangannya aja sampai 20.000 yang tebal itu. Ya mau nggak mau lah kita datang di pernikahan tadi. Nah, jadi seperti itu. Bukan hanya pernikahan, undangan selamatan, undangan khitanan, undangan apa ya. Kalau ibu-ibu mah rajin datang ke undangan. Yang repot tuh bapak-bapak ada aja alasan inilah itulah. Ya. Kalau ibu-ibu mah rajin, makanya subur-subur ibu-ibu. Makan terus ya. Makan terus. Subhanallah. Apalagi nanti bulan Rajab ini Rajab lagi. Banyak undangan karena kawinan itu. Yang repotnya pas undangan kawinan sehari ada 5, bingung sudah. Bukan bingung datanginya, bingung amplopnya. Mau ngasih berapa ini? Ya Allah kuliah semampunya saja kan ya. Nah, cuman kita di Balikpapan ini ya setengah wajib ngasih amplop itu ya. Artinya isinya itu ya. Kenapa pakai amplop supaya jangan terlalu kelihatan mencolok. Ya Allah kuliah kita mampunya sekian dikasih. Kan ya. Nah, cuman ada saya lihat nonton di video di Facebook itu sangat transparan. Ketika tamu datang kan dicatat tuh, dibuka amplopnya, dibuka ditulis di situ, ditulis si fulan ngasih amplop sekian isinya. Wah ini terlalu transparan ini, kan ya. Saya pernah itu, saya masih ingat tuh waktu saya tahun 2005 nikah tuh ya sama istri saya tuh di Pasar Baru tuh. Pas dibuka ada amplop kosong. Nggak apa-apa. Sekarang gini, bukan yang memberi, yang mengundang ini dulu niatnya apa? Kalau seandainya mengundang orang niatnya amplop, itu memberati orang. Nah kita ini terkadang adat kita ini ya, kalau kita datang ke undangan, kita kasih amplop, lalu kita tulis amplop itu nama kita, itu seakan-akan nanti bayar hutang gitu loh. Nggak boleh begitu. Ya kasih aja. Jadi gini loh ya, supaya seimbang. Yang ngundang jangan mengharapkan amplop. Tuh kayak anaknya Jokowi kemarin undangan siapa, Kaisang atau siapa. Dia tidak mau terima amplop, tidak mau terima hadiah. Tapi kalau mudorah begitu loh. Iya, ntar dulu sebelum adat kita bicara dulu ya. Sebenarnya sebaiknya kalau kita mengundang orang jangan mengharapkan amplop. Itu dulu nih kita mengundang nih ya. Supaya apa? Supaya orang yang datang ini tidak merasa terbebani. Gitu kan ya. Kita kan kehadirannya senang dia. Senang kita untuk mendoakan kita. Nah, kemudian kita yang datang sebagai tamunya paham-paham. Arti paham-paham ini adat orang apa ini? Adat orang Madura ya begitu, adat orang Banjar begitu. Sama juga di Banjarmasin itu kan, kalau orang sholat jenazah itu yang nyolatin harus dikasih amplop satu-satu. Di Balikpapan dulu sering begitu.
Madura. Tapi sekarang nggak ada lagi, bukan nggak ada tapi sangat jarang. Nah itu ada adatnya gimana gitu ya. Tapi yang terkadang adat ini karena dia adat akhirnya memberatkan kepada keluarga. Kalau dia mampu nggak masalah, tapi kalau nggak mampu kasihan seperti itu. Nah jadi ala kulli hal kita harus seimbang. Artinya kalau kita ngundang orang, jangan kita mengharapkan amplop. Tapi kalau ada orang ngasih amplop lalu tulis namanya dia, nah paham kita ini. Paham Pak? Artinya kalau kita nanti kalau dia punya acara jangan lupa sekurang-kurangnya sama itu. Sekurang-kurangnya sama karena dia membawa adatnya dia. Kita ini kan di Balikpapan ini kan orangnya urban, semuanya pendatang, bermacam-macam suku. Kita terkadang kalau membawa suku kita, adat suku kita di kampung kita bawa ke Balikpapan, terkadang bisa bentrok gitu. Masalah sepele bisa jadi besar. Ya makanya tadi kita juga harus paham, jangan-jangan orang ini enggak punya juga, atau hari itu undangannya sampai 5 umpama. Coba saya tidak tanya satu-satu nih ya. Ibu jawab di dalam hati saja. Bayangkan ibu kalau hari Minggu besok nih undangan pernikahan sampai 5, kira-kira berapa ibu kasih amplop? Hah? Ya maksudnya itu ini 5 undangan ya, kenal semuanya. Kira-kira berapa ngasih amplopnya? Nggak usah dijawab, tanya aja dalam hati. Kalau bentar gini. Kalau satu undangan mungkin sekian dapat ngasihnya. Tapi kalau 5 undangan kira-kira apa nilainya sama dengan satu orang yang undangan? Pasti turun kan ya? Kita sebagai yang mengundang tadi harus paham juga, jangan-jangan orang ini banyak undangan. Baru kita buat kalau sudah undangan yang ketiga sudah bisa makan lagi juga. Makanya itu. Saya terus terang kalau undangan pengantin itu sangat jarang makan. Apalagi kalau datang habis zuhur, sudah. Saya datang pengantin itu biasanya pagi, jam berapa ini? Jam 10. Datang jam 10 saya. Kenapa? Makanan masih segar, masih bagus, orang nggak banyak. Ya, enggak lagi diaduk-aduk makanan. Tapi kalau datang setelah zuhur, sendoknya tercabur ke situ. Ya, cuman sekarang alhamdulillah, udah tahu ya sekarang ini yang masih corona itu ya dibebaskan, itu diambilin, prasmanan diambilin. Saya senang begitu, diambilin. Kita makan yang enggak terlalu banyak, juga yang punya acara ini aman. Arti aman itu bisa mikir ini kira-kira cukup apa enggak, karena sudah seperti itu ya. Intinya gini, kita kalau ngundang orang jangan mengharapkan amplop, satu ya. Yang kedua, tapi kalau kita diundang orang, ikutin adat orang. Ya, paham saja di situ. Nah, sekarang kan apa saja pakai amplop. Kalau kawinan mungkin wajar ya, itu sudah biasa, wajar tuh, mulai dulu sampai sekarang tuh sudah biasa. Tolong menolong. Tapi ulang tahun pernikahan pakai amplop, mau naik umroh selamatan pakai amplop, khitanan pakai amplop, apalagi nih? Bikin rumah pakai amplop, semuanya pakai amplop. Sunatan itu sudah khitanan, akikahan, semuanya pakai amplop. Namanya tadi itu terkadang kalau seandainya 5 undangan itu, bayangkan kasihan tuh yang datang tadi. Mau datang salah, nggak datang salah, akhirnya ya tadi. 1001 cari alasan sudah. Ya ala kulli hal, memenuhi undangan itu adalah kewajiban kita untuk hadir dalam acara tersebut. Cuman ingat tadi ya, dalam acara itu tidak ada unsur kemaksiatan. Kalau ada unsur kemaksiatan, maka gugur kewajiban kita, terutama dalam pernikahan. Nah, salah satu yang bisa menggugurkan kewajiban dalam hadir dalam acara itu umpama ada kemaksiatan, diadakan musik yang terlalu begitu. Saya pernah datang diundang orang kawinan. Habis itu saya pas datang, saya enggak perhatikan datang, kalau mungkin elektron oke lah. Tapi pas datang itu yang nyanyi ini
pincong, la ilaha illallah. Tenaganya kan 2 kali lipat itu. Loncat sana, loncat sini, berguling. Ya Allah, kata saya, aduh begini. Kata saya, kalau saya tahu tadi ini saya nggak datang. Pokoknya alahan daripada biduan Dewi Persik lagi. Bencong aja kalau joget apa ngebor tukang ke arah Inul Daratista. Pernah itu terjadi. La ilaha illallah, kata saya. Kalau saya tahu tadi saya nggak datang, kata saya. Nah itu ya, ala kulli hal. Nah kalau ada seperti itu maka gugur wajiban. Juga saya melihat fenomena di Balikpapan ini mirip-mirip sudah Jakarta ya. Artinya kalau dulu orang datang makan dulu baru salaman. Sekarang salaman dulu baru makan. Kan ya? Dan yang repotnya pestanya meriah di hotel. Tapi yang saya bingung waktu makan gak ada bangkunya. Gak ada bangkunya. Jadi makan sambil berdiri. Saya pernah diundang orang manajer hotel, teman saya manajer hotel, saya tidak sebutkan hotelnya. Diundang saya, Pak Ustadz ini saya punya anak kawinan, datang ya, kata saya, insya Allah Pak Haji. Akhirnya saya datang ke hotel, hotelnya besar, hotel, kalau saya sebutin pasti tahu ibu-ibu hotel besar di Balikpapan. Makanannya banyak banget, bebas mau makan sana, makan sini, makan sana, makan sini. Orangnya banyak, saya salaman aja bingung saya ngambil makanan mau duduk di mana ini, duduk di mana. Akhirnya saya cari pojokan di situ ya, pokoknya cari pojokan duduk sama istri. Orang-orang ngelihat saya ya, yang paham ngikutin duduk. Saya duduk sini kita makan, sunnah Nabi duduk makannya, kata saya. Nah tapi ada yang gaya Amerika, gaya orang barat, makan berdiri, nanti ambil sana berdiri. Itu yang repotnya itu, seperti itu. Bahkan ada satu undangan saya pernah hadir, keluarga ustadz. Kalau saya sebutkan ustadznya pasti ibu-ibu tahu semua, terkenal lah di Balikpapan ini. Keluarga ustadz. Oh, di hotel. Tapi pas saya ngambil makan, kata saya di mana bangkunya ini? Katanya ini kata ustadznya ini bingungnya kita tanya. Hendak menagur salah, kada ditagur salah ini kan ya. Ya tadi itu, yang pestan keluarganya dia, cuman kan sebagai tuan rumah dia hadir gitu ustadznya ini. Keluarganya ustadz semua. Jadi yang disediakan bangku ini cuma bangku orang-orang yang ternama aja, yang punya nama. Ya VIP. Akhirnya karena saya dikenalnya, pian duduk sini gitu. Duduk di bangku, tapi yang lainnya berdirian. Ala kulli hal seperti itu. Maka mahal yang seperti itu modelnya. Ya ala kulli hal ya. Nah, jadi yang keempat, memenuhi undangan. Itu hukumnya adalah hak kewajiban kita kepada saudara kita. Tapi gugur kewajiban apabila ada sesuatu yang di situ ada larangan Allah, maka kita tidak lagi wajib memenuhi undangan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa tashmitul atis, mentashmit orang yang bersin. Asin. Alhamdulillah. Kita bilang yarhamukallah. Lalu dia bilang yahdikumullah. Tapi dalam riwayat yang lain, idza hamidallah, apabila yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak wajib, artinya tidak dianjurkan untuk menjawab yarhamukallah tadi. Karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa ya orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Karena ketika seseorang itu bersin, itu puluhan bahkan ratusan penyakit keluar dari bersin tadi. Makanya kalau orang bersin itu ya subhanallah, dia lega begitu nah. Lega. Nah, dan anehnya subhanallah, uniknya ya. Kalau orang bersin itu pasti tutup mata. Hajin. Bisa enggak orang bersin? Hajin, enggak bisa. Refleks tutup mata, enggak, bingung juga itu. Ya, walaupun dia enggak mata pasti tutup tuh. Itu subhanallah, keunikan dari Allah Ta'ala, dan kita tidak bisa melawan itu. Itu memang luar biasa di situ ya. Jadi menjawab yarhamukallah itu adalah kewajiban kita kepada saudara kita, tapi dengan syarat apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan itu, maka kita tidak dianjurkan untuk membaca yarhamukallah. Kalau sekali dia ngucapin alhamdulillah, kita jawab terus yarhamukallah. 2 kali jawab terus.
3 kali Meksagrib. Meksagrib sudah ke dokter kamu. Jadi kalau seandainya dia bersin berulang kali ya yang terakhir lah ngucapin alhamdulillah. Acin. Alhamdulillah terakhir ya rahmukallah gitu. Ya seperti itu. Baik ya. Itu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itulah kewajiban sesama muslim. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Mudahan ada manfaatnya. Enggak wajib jawabnya. Acin, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Batal salat kita. Kalau habis salat ada, kalau mau ngucapin boleh. Itu sama dengan jawab salam tadi ya. Sama modelnya seperti itu. Tapi gugur kewajiban ya, gugur kewajiban tadi. Statusnya bisa jadi sunnah jadi. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Itu kalau mengantar jenazah saya dengar katanya yang mengantar harus di depannya jenazah di belakang. Ya, sunnahnya begitu. Kalau kita berjalan, kita di depan, jenazah di belakang. Kalau mengantar sebagian orang di depan jenazah, Di belakang jenazah. Ya karena yang bawa jenazah laju-laju, apalagi mobil ambulan, nobrok yang Ya, sebenarnya itu jenazah itu kalau kita berjalan mengantarkan jenazah, kita sunnahnya di depan, bukan di belakang. Bukan di belakang jenazah. Ya sekurang-kurangnya bersamaan dengan jenazah. Ya, cuma ya tadi hampir rata-rata di belakang. Kenapa? Yang bawa jenazah laju banget. Ya. Iya, ambulan tambah lagi nerobos jalan ini, nerobos jalan itu dia. Tidak ada urusan dia. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu. Saya mesti jalan karena harus pulang ke pesantren, ya. Kalau lambat-lambat orang pulang kerja macet di daerah Batakan itu. Semoga ada manfaatnya, ya. Jadi ibu-ibu yang ada niat ikut dengan saya, silakan nanti menghubungi Ibu Raudah atau Haji Astini, ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.